bisa langsung gemparkan Eropa. Setelah resmi kembali ke Belanda, Alex Pastoor langsung jadi pundit di match Liga Eropa. Langsung muncul spekulasi besar temukan striker ganas yang bisa jadi solusi mandul lini depan timnas Indonesia dan bisa jadi duet ideal oleh Ro menyekah. Wah, mantap betul lah kalau benar begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah rumor ditemukannya striker keturunan itu valid? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Langsung bisa jadi sorotan. Media ternama Asia ini tanpa ragu prediksi Indra Syafri bakal dipecat setelah timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Asia U20 2025. Sudah tak mampu angkat prestasi tim, dikritik keras atas taktik yang sudah ketinggalan zaman dinilai gagal totalkah? Bahkan diharap PSSI sudah punya calon pelatih baru untuk Garuda Muda. Benarkah masa depan Indra Syafri di timnas sudah tamat? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Geger besar, bisa langsung jadi sorotan media Inggris. Ole Romeni tiba-tiba diserang habis-habisan oleh fans FOMO timnas Indonesia di medsos. Terungkap ada hal mengejutkan yang memicu amukan netizen hingga sampai bawa-bawa nasionalisme. Semuanya bisa sangat terkejut melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah situasi ini berdampak besar pada Ole Romeni setelah resmi jadi WNI? Simak berita selengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah. Mes Hilgers akhirnya comeback dan kembali jadi starter di FC Twente setelah 2 bulan absen. Langsung bermain solid di lini pertahanan dapat pujian besar dari pelatih dan media Belanda. Bikin fans timnas Indonesia girang bukan main, modal sempurna buat perkuat Garuda di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap ini! Langsung bisa jadi pilihan utama di lini belakang timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Gak nyangka sepedas ini. Pelatih timnas Iran dan media Iran kompak soroti kegagalan timnas Indonesia U20 di laga perdana Piala Asia U20 2025. Seakan meremehkan kualitas Garuda Muda dengan komentar pedas yang bikin fans geram. Bahkan sampai ucapkan kalimat menohok di hadapan publik yang seolah membantah ambisi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Wah, ini kacau. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini akan jadi pemicu kebangkitan timnas U20 untuk balas dendam di laga berikutnya? Mendadak bisa bikin heboh dan deg-degan. Kapten Timnas U20 Donitri Pamungkas tanpa ragu bongkar kondisi terkini tim Garuda Muda jelang laga hidup mati versus Uzbekistan besok malam. Benarkah ada masalah serius yang bisa mengganggu persiapan skuad? Atau justru ada strategi rahasia yang bisa membalikkan keadaan? Dan membuat timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan hasil tak terduga? Temukan jawabannya hanya di sini. Semuanya gak menyangka, ternyata gak cuma timnas Indonesia U20 yang menderita. Thailand U20 juga alami nasib sama di Piala Asia U20 2025 usai dihancurkan timnas Jepang dengan skor 0-3. Langsung bikin publik ASEAN heboh dan mulai bertanya-tanya kenapa tim ASEAN sulit bersaing di level Asia. Apakah ini tanda sepak bola ASEAN kian tertinggal? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sebelumnya, sebagai tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto, berikut ini hasil beberapa laga big match Eropa tadi malam. Dari lanjutan Liga Premier Inggris, The Blues Chelsea kembali harus kalah dari Brighton Albion dengan skor cukup telak 3-0. Main di kandang sendiri, Brighton langsung ngegas dengan cetak gol lewat Kaoru Mitoma di menit 27, bahkan langsung disusul 2 gol dari Yankuba Minteh di menit 38 dan 63. Dengan kekalahan ini, Chelsea gagal ambil alih posisi ketiga klasemen grup dan berpotensi digeser Man City dari peringkat 4. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Mes Hilgers akhirnya comeback dan kembali jadi starter di FC Twente setelah 2 bulan absen.
Langsung bermain solid di lini pertahanan dapat pujian besar dari pelatih dan media Belanda. Bikin fans timnas Indonesia girang bukan main, modal sempurna buat perkuat Garuda di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap ini! Langsung bisa jadi pilihan utama di lini belakang timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Back timnas Indonesia Mads Hilgers akhirnya kembali tampil sebagai starter untuk FC Twente setelah absen selama 2 bulan. Hilgers dimainkan sejak awal dan tampil penuh saat Twente mengalahkan Bodo Glimt dalam leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa. Bermain di Stadion De Grolschfeste, FC Twente meraih kemenangan dramatis 2-1 atas wakil Norwegia, Bodo atau Glimt. Pertandingan ini menjadi penampilan pertama Mads Hilgers sebagai starter setelah absen panjang akibat cedera yang ia alami saat menghadapi Olympiakos pada 12 Desember 2024. Bek berusia 23 tahun itu sempat menjalani perawatan intensif selama beberapa pekan sebelum akhirnya kembali masuk daftar skuad Twente di laga melawan Besiktas pada akhir Januari meski belum diturunkan. Secara bertahap kondisi fisiknya membaik dan pelatih Joseph Oosting mulai memberinya kesempatan bermain di Liga Belanda. Mads tampil sebagai pengganti dalam 2 laga terakhir, yakni melawan Go Ahead Eagles dan Heerenveen, masing-masing bermain selama 20 menit terakhir. Performa apiknya dalam laga tersebut meyakinkan Oosting untuk kembali menurunkannya sebagai starter di Liga Eropa. Mads mengaku senang bisa kembali bermain penuh dan merasakan ritme permainannya mulai kembali normal. Saya berharap bisa lebih tangguh secara fisik, ujar Mads dikutip dari Football International. Saya merasakan perubahan dari sebelumnya hanya bermain 20 menit sebagai pemain pengganti, kini bisa bermain 90 menit. Tapi semuanya berjalan baik, saya tidak kesulitan, tambah bek berdarah Manado tersebut. Dalam laga ini, Oosting memasangkan Mads Hilgers dengan bek Swedia, Gustav Lagerbielke sebagai duet di jantung pertahanan. Biasanya, Lagerbielke lebih sering menjadi pelapis ketika Hilgers absen, tetapi kali ini keduanya berduet sebagai bek tengah utama. Mads mengaku nyaman bermain bersama Lagerbielke dan menilai mereka bisa membentuk kombinasi yang solid. Gustav adalah orang yang pendiam, tapi mudah bergaul dan sudah beradaptasi dengan baik di tim, ujar Mads. Ini pertama kali saya bermain bersamanya dan rasanya menyenangkan. Saya pikir kami membentuk duet yang bagus. Meski demikian, Mads tetap menghormati bek tengah lainnya di FC Twente seperti Max Bruns dan Alex van Horenbeek yang menurutnya juga memiliki peran penting dalam pertahanan tim. Saya tidak ingin mengesampingkan Bruns dan van Horenbeek, katanya. Mereka juga bisa mengisi posisi itu dengan sangat baik. Dalam pertandingan ini, FC Twente lebih dulu unggul lewat gol cepat Saifallah Ltaev pada menit ke-5. Namun Bodo Glimt berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Patrick Berg pada menit ke-23. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Twente mendapatkan hadiah penalti di menit ke-5. Ricky van Wolfswinkel sukses mengeksekusi penalti tersebut, memastikan kemenangan 2-1 untuk tim tuan rumah. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Twente saat menjalani leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa di kandang Bodo Glimt pada 20 Februari 2025. Langsung bisa jadi sorotan. Media ternama Asia ini tanpa ragu prediksi Indra Syafri bakal dipecat setelah timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Asia U20 2025. Sudah tak mampu angkat prestasi tim, dikritik keras atas taktik yang sudah ketinggalan zaman dinilai gagal totalkah? Bahkan diharap PSSI sudah punya calon pelatih baru untuk Garuda Muda. Benarkah masa depan Indra Syafri di timnas sudah tamat? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri diprediksi akan kehilangan jabatannya setelah timnya mengalami kekalahan telak 0-3 dari Iran dalam laga pembuka Piala Asia U20 2025. Media Vietnam Soha menyoroti performa buruk Garuda Nusantara dan menulis bahwa posisi Indra Syafri dalam bahaya. Timnas U20 Indonesia memulai turnamen dengan hasil yang mengecewakan setelah dikalahkan Iran di Shenzhen Youth Football Kamis lalu.
Dalam laga itu, Ismail Golizadah menjadi aktor utama yang membawa mimpi buruk bagi Garuda Nusantara. Ia mencetak 1 gol salto dan memberikan 2 assist dari sepak pojok yang dikonversi menjadi gol oleh Hesam Nafari dan Mobin Deghan. Kekalahan ini memicu kekecewaan besar di kalangan supporter timnas Indonesia. Banyak netizen melampiaskan rasa frustrasi mereka di media sosial dengan menjadikan Indra Syafri sebagai sasaran kritik. Sebagian besar mendesak PSSI untuk mengevaluasi kinerja Indra Syafri, bahkan menuntutnya diganti, seperti yang dialami Sintayong setelah Piala AFF tahun 2024. Media Vietnam Soh ikut menyoroti kekalahan ini dengan tajuk, Timnas Indonesia mendapatkan kritikan keras, pelatih mungkin dipecat setelah kekalahan besar dalam laporan mereka. Namun peluang Indra Syafri untuk menyelamatkan posisinya masih terbuka. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 laga sisa di fase grup. Mereka akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu besok malam waktu Indonesia Barat, sebuah pertandingan yang wajib dimenangkan jika ingin menjaga asa lolos. Setelah itu, Garuda Nusantara harus menang melawan Yaman 3 hari setelahnya untuk memperbesar peluang ke perempat final. Meski Timnas Indonesia U20 masih punya harapan, Soha meragukan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Secara teori, Indonesia U20 masih bisa melanjutkan kiprahnya jika mereka meraih hasil positif dalam 2 laga berikutnya, tulis media Vietnam itu. Namun demikian, Uzbekistan adalah tim yang sangat kuat dengan level top di Asia, jadi peluang pelatih Indra Syafri dan timnya untuk menang dianggap sangat tipis. Timnas Uzbekistan sendiri berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Yaman dalam laga sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka memang lawan yang tangguh. Kini, tekanan besar ada di pundak Indra Syafri dan anak asuhnya. Jika tidak segera bangkit, nasib mereka di Piala Asia U20 2025 bisa berakhir lebih cepat dan posisi Indra Syafri sebagai pelatih bisa semakin terancam. Gak nyangka sepedas ini. Pelatih Timnas Iran dan media Iran kompak soroti kegagalan Timnas Indonesia U20 di laga perdana Piala Asia U20 2025. Seakan meremehkan kualitas Garuda Muda dengan komentar pedas yang bikin fans geram. Bahkan sampai ucapkan kalimat menohok di hadapan publik yang seolah membantah ambisi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Wah, ini kacau. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini akan jadi pemicu kebangkitan Timnas U20 untuk balas dendam di laga berikutnya? Pelatih Timnas U20 Iran, Hossein Abdi mengaku masih kurang puas. Meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Timnas U20 Indonesia dalam pertandingan fase grup Piala Asia U20 2025. Iran tampil dominan sejak menit awal dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri. Mereka bahkan berhasil unggul cepat di menit ke-5 lewat gol sundulan Hesam Nafari. Setelah gol pembuka tersebut, Iran terus mendapatkan berbagai peluang emas ke gawang Ikram Al-Ghifari. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat babak pertama hanya berakhir dengan skor 1-0. Pada babak kedua, Iran mulai bermain lebih efektif dan mampu menambah 2 gol lagi. Ismail Golizadah mencetak gol di menit ke-63, sementara Mobin Deghan menyempurnakan kemenangan Iran di menit ke-70. Skor akhir 3-0 menjadi hasil akhir pertandingan ini. Meskipun menang telak, Hossein Abdi tetap merasa belum puas dengan performa anak asuhnya. Ia menilai bahwa Iran seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama, tetapi di babak kedua ada peningkatan, ujar Hossein Abdi dikutip dari laman resmi AFC. Pelatih Iran ini tetap bersyukur karena timnya menunjukkan perkembangan positif di babak kedua. Hossein Abdi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin timnya terlalu larut dalam kemenangan ini. Ia meminta Timnas U20 Iran segera fokus ke laga berikutnya melawan Yaman yang akan digelar pada 16 Februari 2025. Dalam turnamen apapun kami harus meraih poin terlebih dahulu, ujar Hossein Abdi. Kami harus melihat apa yang dapat kami lakukan di pertandingan berikutnya, fokus pada kelemahan lawan dan memanfaatkannya, lanjutnya.
Bagi Iran, 3 poin di laga pertama menjadi modal berharga sebelum menghadapi Yaman. Sementara itu, timnas U20 Indonesia kini menghadapi tantangan berat untuk bangkit setelah kekalahan dari Iran. Skuad Garuda Nusantara harus berhadapan dengan Uzbekistan yang berstatus juara bertahan edisi sebelumnya. Pertandingan melawan Uzbekistan akan berlangsung pada 16 Februari 2025. Duel ini akan menjadi laga krusial yang menentukan apakah timnas Indonesia U-Strip 20 masih bisa bertahan di Piala Asia U20 2025. Semuanya gak menyangka, ternyata gak cuma timnas Indonesia U20 yang menderita. Thailand U20 juga alami nasib sama di Piala Asia U20 2025 usai dihancurkan timnas Jepang dengan skor 0-3. Langsung bikin publik ASEAN heboh dan mulai bertanya-tanya kenapa tim-tim ASEAN sulit bersaing di level Asia. Apakah ini tanda sepak bola ASEAN kian tertinggal? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Thailand U20 mengalami awal yang kurang baik di grup D Piala Asia U20 2025. Setelah kalah 0-3 dari timnas Jepang U20 dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Pitch tadi malam. Dalam laga tersebut, timnas Jepang U20 tampil sangat dominan sejak menit awal. Skuad Samurai Biru Muda menunjukkan permainan agresif dan efektif hingga berhasil mencetak 3 gol. Gol-gol kemenangan Jepang dicetak oleh Hisatsugu Ishii, Rion Ichihara, dan Ryunosuke Sato. Dengan kemenangan ini, timnas Jepang U20 langsung menguasai puncak klasemen sementara grup D. Tim asuhan Yuzo Funakoshi unggul selisih gol atas timnas Korea Selatan U20 yang berada di posisi kedua. Sementara itu, timnas Thailand U20 harus puas menempati posisi juru kunci dengan 0 poin setelah kekalahan telak dari Jepang. Hasil buruk yang dialami Thailand U20 ini mirip dengan apa yang dialami timnas Indonesia U20 di grup C. Sehari sebelumnya, timnas Indonesia U20 juga kalah dengan skor identik 0-3 dari timnas Iran U20. Pertandingan itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. Meski kalah di laga pertama, Thailand U20 dan Indonesia U20 masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Asia U20 2025. Syaratnya kedua tim harus mampu meraih hasil positif dalam 2 laga tersisa di fase grup agar bisa mengamankan tiket ke perempat final. Kini Thailand dan Indonesia harus segera bangkit dan memperbaiki performa mereka jika ingin tetap bertahan dalam turnamen ini. Mendadak bisa bikin heboh dan deg-degan. Kapten Timnas U20 Donnitri Pamungkas tanpa ragu bongkar kondisi terkini tim Garuda Muda jelang laga hidup mati versus Uzbekistan besok malam. Benarkah ada masalah serius yang bisa mengganggu persiapan skuad? Atau justru ada strategi rahasia yang bisa membalikan keadaan? Dan membuat timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan hasil tak terduga? Temukan jawabannya hanya di sini. Setelah mengalami kekalahan dari Iran, Kapten Timnas U20 Indonesia Donnitri Pamungkas menegaskan bahwa timnya siap bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan di grup C Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia memulai kiprahnya di Piala Asia U20 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Bertanding di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium Cina, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 0-3. Iran langsung unggul cepat melalui gol Hesam Nafari pada menit ke-5. Kemudian mereka menambah 2 gol lagi di babak kedua lewat Ismail Golizade 63 dan Mobin Deghan 70. Akibat hasil ini, timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa poin dan dengan selisih gol negatif 3. Situasi ini membuat langkah Indonesia semakin berat karena mereka harus menang di laga selanjutnya demi menjaga peluang lolos ke perempat final. Pada pertandingan kedua, timnas U20 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di Shenzhen Youth Football pada 16 Februari 2025.
Laga ini tidak akan mudah karena Uzbekistan berstatus sebagai juara bertahan. Namun Donitri Pamungkas tetap optimistis dan meminta rekan-rekannya untuk segera melupakan kekalahan dari Iran dan fokus pada laga berikutnya. Kita harus segera lupakan kekalahan ini dan bangkit untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, ujar Doni dikutip dari laman resmi PSSI. Doni juga menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka, sehingga tim harus tetap optimistis dan bekerja keras di sisa pertandingan. Karena kita yakin peluang itu masih ada dan harus optimistis. Lanjutnya, pelatih kepala Indra Syafri juga menyadari bahwa timnya harus segera bangkit dan memperbaiki performa. Oleh karena itu, ia langsung melakukan evaluasi setelah pertandingan melawan Iran. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama. Setelah itu kita siapkan tim untuk menghadapi Uzbekistan, ujar Indra Syafri. Menariknya, dalam Piala Asia U20 edisi 2023, Timnas Indonesia pernah berhadapan dengan Uzbekistan dan berhasil menahan imbang mereka tanpa gol. Hasil ini bisa menjadi motivasi bagi Garuda Nusantara untuk kembali memberikan perlawanan sengit kepada tim juara bertahan. Kini, segala harapan ada di tangan Timnas Indonesia U20. Jika mereka mampu bangkit dan meraih kemenangan melawan Uzbekistan, peluang untuk lolos ke perempat final tetap terbuka lebar. Bisa langsung gemparkan Eropa. Setelah resmi kembali ke Belanda, Alex Pastoor langsung jadi pundit di match Liga Eropa. Langsung muncul spekulasi besar temukan striker ganas yang bisa jadi solusi mandul lini depan Timnas Indonesia dan bisa jadi duet ideal oleh Ro menyekah. Wah, mantap betul lah kalau benar begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah rumor ditemukannya striker keturunan itu valid? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor telah kembali ke Belanda setelah menjalani tugasnya di Indonesia. Namun alih-alih beristirahat, Pastoor tetap aktif dengan kesibukannya. Ex-pelatih Almere City FC ini terlibat dalam analisis pertandingan Liga Eropa yang mempertemukan AZ Alkmaar melawan Galatasaray pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Alex Pastoor membagikan momen spesial ini di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia terlihat memegang mikrofon dan berdiri di tepi lapangan AFAS Stadion Markas AZ Alkmaar. Bagi Pastoor, profesi sebagai pandit atau analis pertandingan bukanlah hal baru. Ia telah lama menggeluti pekerjaan ini, baik di siaran langsung pertandingan maupun dalam berbagai podcast sepak bola. Sebelum kembali ke Belanda, Pastoor bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia menjalani jadwal yang sangat padat. Mereka berkeliling ke berbagai kota di Indonesia untuk memantau pemain-pemain potensial. Beberapa pertandingan yang sempat mereka saksikan secara langsung antara lain Persija Jakarta versus PSBS Biak, Persita Tangerang versus Persik Kediri, Dewa United versus Persija Jakarta, dan Malut United versus Borneo FC Samarinda. Bahkan Pastoor dan Denny Lanzat sampai terbang ke Ternate, Maluku Utara untuk melihat laga Malut United kontra Borneo FC Samarinda secara langsung. Sementara itu, AZ Alkmaar tampaknya mendapat keberuntungan dengan kehadiran Alex Pastoor karena mereka berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas raksasa Turki Galatasaray. Dengan hasil ini, AZ Alkmaar berhasil meraih modal penting dalam perjalanan mereka di Liga Eropa. Geger besar, bisa langsung jadi sorotan media Inggris. Ole Romeni tiba-tiba diserang habis-habisan oleh fans FOMO Timnas Indonesia di medsos. Terungkap ada hal mengejutkan yang memicu amukan netizen hingga sampai bawa-bawa nasionalisme. Semuanya bisa sangat terkejut melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah situasi ini berdampak besar pada Ole Romeni setelah resmi jadi WNI? Simak berita selengkapnya berikut ini. Ole Romeni memang belum memainkan laga perdananya bersama Timnas Indonesia, tetapi pemain keturunan Belanda ini sudah menjadi sasaran kritik dari netizen di media sosial. Penyerang berusia 24 tahun ini sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di London pada Sabtu 8 Februari lalu.
Banyak pihak menantikan debut Ole Romeni bersama timnas Indonesia. Ia diperkirakan akan melakoni laga pertamanya saat skuad Garuda bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Namun sebelum sempat merasakan atmosfer membela merah putih, Ole sudah kebanjiran komentar negatif dari netizen Indonesia. Banyak netizen mempertanyakan mengapa Ole Romeni tidak mengunggah apapun di akun Instagram pribadinya setelah resmi menjadi WNI. Unggahan terakhirnya hanyalah momen ketika ia bermain untuk Oxford United. Hal ini membuat beberapa netizen berspekulasi dan melontarkan komentar bernada negatif di kolom komentar Instagramnya. Beberapa di antaranya menulis, ada yang ganjil, dia padahal sudah WNI tapi nggak ngepost apa-apa di IG-nya. Secara nggak langsung artikan sendiri, kok nggak posting? Kepaksa apa jadi WNI? Tak hanya itu, ada juga yang membandingkan Ole dengan pemain keturunan lain seperti Tom Haye yang langsung mengunggah momen pengambilan sumpahnya di media sosial. Kenapa kamu nggak posting bahwa kamu sudah menjadi WNI? Lihat Tom Haye dan kawan-kawan, mereka langsung posting. Sebenarnya momen pengambilan sumpah Ole Romeni sebagai WNI telah diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia yang berkolaborasi dengan Erick Thohir. Dalam salah satu foto yang dibagikan terlihat Ole Romeni mencium bendera merah putih, sebuah gestur yang juga dilakukan oleh pemain keturunan lainnya setelah resmi menjadi WNI. Namun, karena Ole tidak mengunggahnya sendiri, sebagian netizen justru mempermasalahkan hal ini. Sebenarnya bukan hanya Ole Romeni yang tidak aktif di media sosial. Calvin Verdon, bek milik NEC Nijmegen juga tidak mengunggah momen ketika ia resmi menjadi WNI. Padahal ia sudah memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemain merasa perlu untuk membagikan kehidupan pribadinya di media sosial, tetapi tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pesepak bola.